Recording in progress. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, kita bertemu kembali di kajian adab keluarga. Ini sudah seri ke-36. Jadi sudah 36 minggu kajian keluarga ini diadakan. Ya, malam ini kita kembali ke format biasanya, yaitu ada materi. Kalau minggu lalu kan kita selingan ada talk show dulu ya, sharing bersama salah seorang ibu yang diamanahi 5 orang putra dan putri, dan salah satunya penyandang autisme. Nah, malam ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya saya mirisnya sudah lama ya, ketika mengamati mengamati kondisi generasi muda terutama ya. Jangan jauh-jauh lah gitu ya, lingkungan pergaulan anak-anak saya juga sering banget saya mendengar ada kata-kata prank gitu ya, sampai saya sering bilang ke anak saya, Bunda nggak suka kalian prank gitu ya, kalau orang Sunda kan gitu ya, prank gitu ya. Kalau dulu ada lagu gitu ya, kalau anak-anak zaman dulu mungkin masih kenal lagu prang pring sabulu-bulu gading. Nah, itu prang pring ya, bukan prank. Nah, kan saya suka ngebecandain anak-anak. Kalau prang pring sih nggak masalah, tapi kalau prang nah ini yang jadi permasalahan gitu ya. Nah, makanya malam ini saya sengaja mengangkat tema ini, dan ini juga relevan dengan apa yang terjadi belakangan ini, di mana ada satu kasus yang satu Indonesia kena prank dari seorang laki-laki yang dikabarkan menghilang di Cadas Pangeran gitu ya. Nah, di satu sisi saya pengen ketawa, tapi di sisi lain sedih ya. Kok bisa gitu ya orang-orang sekarang itu sudah kehilangan hati nuraninya. Nah, kenapa saya pengen ketawa? Karena ternyata di balik rasa empati yang begitu tinggi dari masyarakat Indonesia yang mengikuti berita itu, semuanya ikut mendoakan gitu ya, semoga orang yang hilang itu cepat ketemu. Tapi di sisi lain kenapa saya pengen ketawanya, ternyata kan kejadian-kejadian di luar nalar juga ikut menyertai, salah satunya bagaimana prediksi dari salah seorang paranormal yang menyebutkan orang yang hilang ini dibawa sama ular kuning gitu ya, sampai ada yang kesurupan juga gitu ya. Nah, begitu ternyata orangnya nggak kenapa-napa dan ngeprank, banyak yang membuat parodi yang menyebutkan, waduh, sekarang dukun-dukun lagi turun pamor gara-gara kejadian itu gitu ya. Terus ada juga yang sampai membuat lagu gitu ya. Tadi juga saya nonton salah satu lagu yang dibuat sama anak-anak muda dari Ciamis gitu ya. Kenapa saya suka banget sama grup ini. Jadi sebenarnya itu grup musik yang mereka suka mengcover lagu-lagu Sunda ya, karena saya pecinta lagu Sunda, maklum orang Sunda ya. Nah, mereka juga kadang-kadang membuat parodi-parodi lagu yang kekinian, maksudnya yang sesuai dengan konteks saat itu. Dulu ada lagu parodi yang terkait dengan THR gitu ya, bagaimana mau lebaran belum punya uang gitu ya, lucu-lucu liriknya itu gitu ya. Kemudian nah, tadi sore itu saya melihat parodi yang terbaru, yaitu parodi tentang kasus yang Cadas Pangeran ini gitu ya.
Orai Koneng, parodi Orai Koneng. Nah, jadi itu yang saya katakan kenapa saya di satu sisi pengen ketawa gitu ya, pengen ketawa karena segitunya gitu ya. Sebetulnya empati rakyat Indonesia tuh bagus, tapi kok ada gitu ya orang-orang yang kadang-kadang memanfaatkan situasi gitu ya, yang itu yang nggak habis pikir gitu ya di saya. Kadang-kadang ada juga yang dibuat konten dari mulai konten analisis sampai konten mistis gitu ya. Nah, ini yang ini sisi yang membuat saya pengen ketawanya gitu ya. Tapi sisi mirisnya itu lebih banyak karena ternyata orang-orang itu ya tadi kok bisa gitu ya membiarkan orang lain riweuh gitu ya, kemudian mencari, bahkan kan kalau saya lihat beritanya polisi, TNI, kemudian penanggulangan bencana itu mereka sampai menurunkan krunya untuk ikut mencari gitu karena khawatirnya beneran kena kena penganiayaan kemudian dibuang ke jurang dan segala macamnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya ternyata orangnya nggak kenapa-napa. Nah, ini yang membuat miris gitu. Kok bisa? Di mana hati nuraninya? Sampai suami saya bilang kayak gini, itu orang tuh kejiwaannya bener nggak sih? Katanya. Gitu. Nah, disadari atau tidak, sebelum kejadian yang Cadas Pangeran ini, aksi-aksi prank gitu ya semacam ini juga banyak dilakukan gitu ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Bahkan gitu ya banyak konten-konten kreator gitu ya, orang-orang yang memang memfokuskan diri untuk membuat konten di YouTube gitu ya atau aplikasi-aplikasi video lainnya. Salah satunya menjadikan aksi prank ini menjadi fokus dari konten-kontennya gitu. Dan disadari ataupun tidak, aksi prank-prank ini tuh sudah ditiru oleh anak-anak muda gitu. Bahkan sering terjadi di sekolah-sekolah gitu ya, kemudian di lingkungan rumah, anak-anak yang sering mengakses media sosial itu ke bawah gitu ya, dan sering melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Dan ini yang membuat saya miris, membuat saya sedih gitu ya, sehingga ayo kita malam ini bahas nih tentang prang-prang preng-preng ini ya, bukan prang-pring ya. Itu saya kalau dengar lagu prang-pring itu ingat almarhum bapak mertua saya ya. Anak-anak itu sering dinyanyiin lagu-lagu Sunda kayak gitu, prang-pring gitu ya, sabulu-bulu gading ya. Mungkin yang kenal dengan lagu ini pasti orang Sunda banget gitu ya, pasti orang Sunda banget atau pasti generasi-generasi sebelumnya yang memang masih mengenal lagu ini gitu. Jadi lagu-lagu hiburan buat anak-anak tapi sebetulnya ada maknanya gitu ya, lagu-lagu Sunda yang buat anak-anak itu biasanya ada maknanya, dan ini yang membuat saya juga suka nyanyiin buat anak-anak gitu. Ya, kembali ke bahasan prank gitu ya, bukan prang-pring. Oke, kita awali dulu dari apa sih definisi dari prank itu? Gitu. Dan apakah dari definisi ini ada pergeseran makna? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, saya sajikan dulu pengertian prank dari Google Translate ya. Nah, dari Google Translate itu mengartikan prank itu adalah play a trick or practical joke gitu ya on someone. Berarti benar-benar sudah ditujukan kepada seseorang gitu. Jadi memainkan trik atau lelucon praktis gitu ya yang dikenakannya sama seseorang. Nah, ini definisi yang dikeluarkan oleh Google Translate. Kemudian kalau dari Kamus Cambridge, prank itu artinya trik yang bertujuan untuk menghibur orang. Nah, kita kasih garis bawah gitu ya di pengertian tadi yang sebelumnya di Google Translate, prank itu adalah trik atau lelucon gitu. Di sini juga trik gitu. Kemudian ada tujuannya kalau di Kamus Cambridge
yaitu untuk menghibur seseorang. Nah, menghibur orang. Kemudian, dan seringnya membuat orang lain terlihat bodoh. Nah, ini ya yang kita garis bawahi. Nah, kemudian ada seorang tokoh namanya Moira Marsh yang menulis buku Practically Joking, ini tahun 2015, menjelaskan lebih jauh dari sisi makna prank itu. Nah, Marsh ini menggaris bawahi kata prank itu sebagai sinonim dari practical joke alias humor praktik gitu. Nah, beberapa prank juga dapat dibuat dengan skenario panjang dan pendek. Bahkan di sini ada skenarionya ya untuk ngeprank itu. Nah, kemudian masih menurut Marsh, prank dapat dilakukan oleh pihak dengan identitas terbuka atau mereka yang anonim. Nah, berarti ini orangnya ketahuan. Kalau identitas terbuka, kalau anonim berarti kan nggak ketahuan identitasnya. Orangnya ada tapi nggak tahu siapa. Kemudian dan dilakukan secara pribadi ataupun dalam ruang publik. Bisa private, kemudian atau personally, kemudian bisa juga di ruang publik gitu. Kemudian Marsh nampaknya juga menyadari soal banyaknya orang yang menyalahartikan definisi prank. Kemudian di dalam bukunya yang tadi yang Practically Joking ini, Marsh menjelaskan banyaknya praktik prank sebagai faktor yang menyebabkan kata itu kabur dari makna sebenarnya. Nah, apa yang kaburnya? Di mana letak kekeliruannya? Kata Marsh, gitu ya. Akhir-akhir ini, belakangan ini, makna prank ini itu justru lebih ke makna yang berarti sebuah kebohongan, gitu. Padahal tadi kan sebelumnya yang namanya prank itu kan trik yang bertujuan untuk menghibur orang gitu. Tapi ini mengalami pergeseran makna menjadi prank itu lebih dimaknai sebagai kebohongan. Seolah kebohongan adalah ciri tunggal dari prank. Padahal kebohongan bukan unsur penting dalam prank. Ya, meski unsur itu ada, menurut Marsh gitu ya. Nah, ini diambil dari situs Voice of Indonesia ya. Nah, Marsh sendiri itu mengakui bahwasannya dalam prank itu karena tadi kan trik atau lelucon, kadang-kadang ya trik atau lelucon ini memang ada kebohongan, tapi tidak menjadi unsur penting karena pentingnya bagaimana trik atau lelucon ini menghibur orang kan bukan membohongi. Nah, tapi memang akhir-akhir ini prank ini sering dimaknai sebagai sebuah kebohongan yang dilakukan gitu ya, entah itu dengan tujuan mulia atau tujuan yang tidak mulia. Nah, ini juga yang kita nanti garis bawahi dalam pembahasan kita malam ini. Karena ternyata banyak gitu ya di antara para influencer gitu ya, entah itu YouTuber lah atau yang aktif di di Instagram lah atau di platform yang lain gitu ya, medsos yang lain yang mereka itu sering menjadikan konten amal misalnya ngeprank ojol, driver ojol gitu ya, misalnya mereka di-prank disuruh beliin sesuatu yang banyak, misalnya makanan. Saya pernah melihat satu iklan waktu itu ya, satu iklan. Nah, ternyata di iklan itu konten yang ngeprank driver ojol, di mana si driver ini dia dapat orderan GoFood, bukan GoFood, entah GoFood atau GrabFood lah atau apapun itu, saya lupa, yang pasti pakai jaket hijau gitu ya. Nah,
kemudian pada saat itu sudah dibeli dan belanjaannya lumayan banyak gitu, itu sudah dibeli ternyata, ketika diantarkan ke alamat yang memesan, nah si pemesan ini mengatakan kalau itu, "Enggak, saya enggak pesan itu," gitu ya. Sampai si driver ojolnya sudah bingung ya, dia udah mengeluarkan uang banyak kan gitu ya, dia udah mengeluarkan uang banyak ternyata nggak jadi. Kan, udah kebayang ini anak-anaknya mungkin dia juga sedang tidak punya uang, uangnya sudah dipakai beli makanan dan makanan itu juga apa namanya tuh, bukan sesuatu yang penting yang memang dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi udah sedih banget gitu ya. Nah kemudian, ternyata di-prank gitu ya, si makanan itu dikasih, kemudian, eee, si driver ojol ini juga dikasih uang gitu ya oleh orang yang bikin konten yang nge-prank itu, gitu ya. Jadi, nah di artikel yang saya ambil ini gitu ya, yang saya ambil, pengertian yang Moira Marsh ini, secara khusus itu di, konten, di isi tulisannya itu apa namanya tuh, menyoroti tentang fenomena YouTuber-YouTuber yang mereka, sering membuat konten-konten prank itu, gitu ya. Nah, mungkin yang hadir di sini bisa baca sendiri ya, di sini saya sudah, sajikan linknya gitu ya di bawah, bisa dibaca tulisannya. Karena sejujurnya saya pun sudah lama gitu ya miris tentang prank ini yang tadi saya ceritakan itu, gitu ya. Karena apalagi kalau kita bicara di sekolah-sekolah, di kampus-kampus gitu ya, bahkan saya pernah menangani satu konseli saya, mahasiswa itu sampai jaringan, bagian otak, apa ya, aduh saya lupa itu nama kedokteran banget lah, saya sendiri sudah lupa gitu ya istilahnya apa, yang sampai, itu tuh terganggu gitu ya saking, eee, awalnya sih ini bukan fokus ke prank-nya gitu ya, tapi bullying secara umum gitu ya. Awalnya kasusnya sampai ke saya itu dari dosen walinya, kebetulan yang merujuk itu dosen walinya, gitu ya, dosen walinya merujuk ke bimbingan konseling dan pendampingan mahasiswa di Polban, dan karena saya memang perwakilan dari jurusan Teknik Elektro waktu itu, dan kebetulan juga saya kenal dengan dosen walinya ini, nah kemudian dosen walinya ini merujuk ke saya dan membawa orang tuanya gitu ya, karena si anaknya sendiri nggak mau ke psikolog, nggak mau ke psikiater gitu ya, sehingga waktu itu juga saya akhirnya bisa ngobrol dengan anaknya itu dengan menggunakan, trik tertentu gitu ya, dan kita nggak bilang mau konseling gitu. Jadi kebetulan si anaknya memang butuh, guru les. Waktu itu, "Ya udah sok saya mau jadi dosen lesnya," saya bilang gitu. Tapi sebetulnya tujuan saya bukan ngelesnya sebenarnya gitu ya, tapi menggali, kemudian meng-coaching apa sih yang sebetulnya, apa, yang jadi masalah gitu ya setelah digali. Apakah nanti konseling kah, entah itu harus coaching kah, atau apa, kan harus harus ada penggalian secara langsung. Nggak bisa hanya satu atau 2 sumber informasi ya, harus dari orangnya langsung. Nah, ternyata gitu ya, salah satu penyebabnya itu memang yang awalnya sampai ke saya itu bullying-nya gitu ya. Nah, budaya prank ini gitu ya, salah satunya yang menyebabkan orang itu merasa, biasa aja gitu, ngeprank orang lain tuh biasa aja, padahal itu sudah masuk ke dalam salah satu tindakan bullying tadi gitu ya, perundungan gitu. Nah, karena, ini juga yang apa, disoroti dari beberapa artikel yang saya baca, kenapa sekarang para ahli itu menyebut salah satunya, para psikolog ya, menyebut bahwasannya budaya prank yang marak sekarang ini sangat berbahaya gitu ya. Sangat berbahaya kenapa? Karena orang bisa menggunakan istilah prank. Kan prank itu awalnya lelucon tadi kan, joke itu. Nah, tapi menjadi legitimasi untuk melakukan bullying gitu. Nah, bahkan ada salah seorang psikolog yang menyampaikan, eee salah satu pergeseran makna dari prank ini adalah,
bagaimana orang membuat prank itu kan karena tadi gitu ya, tujuannya itu untuk menghibur, harusnya kalau menghibur kan, orang yang di-prank itu merasa terhibur, walaupun awalnya merasa tertipu dulu gitu kan, harusnya terhibur. Nah, ternyata kan pada kenyataannya prank itu kan tidak membuat orang terhibur, yang ada yang di-prank itu seringnya dongkol gitu ya dan merasa terintimidasi, dan ini juga yang terjadi pada diri konseli saya waktu itu gitu ya. Walaupun pada akhirnya kita ketemu akar masalahnya, ya kan nggak mungkin semata-mata orang ngebully kalau memang nggak ada bahan untuk dibully. Nah, ini yang kita gali gitu ya, apa sebenarnya yang menjadi akar masalah kenapa si anak ini sampai dibully gitu ya, bahkan sampai salah satu bagian otaknya itu sering ngeblank, jadi sering tiba-tiba pingsan gitu ya, dan nggak inget gitu ya, tiba-tiba pingsan, kemudian pas begitu bangun dia ada sesuatu yang dia nggak ingat gitu. Nah, bahkan sampai seperti itu dan orang tuanya sudah membawa ke dokter gitu. Jadi ada satu bagian otak yang memang terganggu. Nah, itu yang tadi saya lupa bagian apa gitu ya namanya tuh. Nah, kembali ke prank ini gitu ya, sebetulnya Eee, ini sesuatu hal yang wajar atau enggak gitu ya. Banyak artikel-artikel yang memang para ahli sudah mulai menyuarakan terkait dengan maraknya aksi prank ini gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah banyak dampak negatif yang dirasakan gitu ya terkait dengan budaya prank ini. Apa dampak negatifnya? Ini hanya beberapa yang saya sajikan. Sebetulnya ada dampak-dampak yang lain dari maraknya aksi prank-prank ini. Nah, yang pertama itu adalah memicu stres. Ini bagi yang di pranknya dulu gitu ya, memicu stres. Nah, orang yang di prank itu kan stres. Nah, apakah ketika kita ngeprank seseorang itu, pernah nggak sih kita mikirin gimana kalau orang yang di-prank itu ternyata penyakit jantung, gitu ya. Atau bahkan ada kan yang satu kasus yang, di-prank itu ketika si anak ini ulang tahun, mahasiswa kalau nggak salah, udah mahasiswa atau anak SMA ya, saya lupa. Eee, yang kasusnya itu masuk berita nasional juga gitu ya, yang dilemparin ke kolam underpass, kemudian ternyata si anak itu nggak bisa berenang. Sampai akhirnya meninggal, gitu ya, di-prank itu, gara-gara di-prank, gitu ya, di-prank kemudian sama teman-temannya pas lagi ulang tahun. Jadi ceritanya teman-temannya mau bercanda gitu ya, mau bercandain si anak yang lagi ulang tahun ini, kemudian dibawa ke kolam di underpass, kemudian, dicemplungin gitu ya, dicemplungin ke kolam, ternyata si anaknya nggak bisa berenang. Nah, dikiranya bercanda juga tuh si anak yang nggak bisa berenang, ternyata beneran beneran nggak bisa berenang, sampai akhirnya meninggal, gitu ya, dan ini menjadi kasus ya, kasus tersendiri. Nah, ya gimana orang nggak stres, atau misalnya di-prank dengan sesuatu yang dia takuti, gitu. Nah, dengan orang sering di-prank, orang itu akan merasa tidak berharga, "Kenapa sih saya terus yang di-prank, emang kenapa?" Kan orang akan merasa merasa dirinya tidak berharga, dan ini yang bahaya gitu ya. Kita yang benar-benar kenapa harus menaruh perhatian secara khusus terutama kepada generasi-generasi yang berada di bawah amanah kita terkait dengan prank ini, karena prank ini bisa membuat orang itu terpuruk seumur hidup, apalagi kalau sampai prank ini membuat orang lain trauma, karena di sini juga nanti kita ada ya yang salah satu akibatnya memicu rasa takut, kecemasan hingga trauma gitu ya. Nah, kalau trauma ini terus mendalam, ini akan berbahaya gitu ya, berbahaya ya, salah satunya kualitas hidup seseorang itu menjadi rendah dan tanpa disadari itu akibat perbuatan kita yang ngeprank dia gitu. Nah, makanya ini yang benar-benar harus kita taruh perhatian secara khusus pada anak-anak kita maupun kepada anak didik kita gitu ya. Kalau yang ada yang guru gitu ya atau dosen di sini gitu ya. Ini yang benar-benar kita harus bahu membahu. Nggak bisa gitu ya, kita hanya kerja sendirian nih ngurusin prank ini, nggak bisa. Karena ini harus bahu membahu kita gitu ya. Jangan sampai aksi prank ini menjadi sesuatu yang nanti nih di akhir ya, muncul anggapan bahwasannya prank itu sesuatu yang tidak masalah. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Karena ini akan menjadi budaya lama-lama gitu ya. Padahal nanti kita akan kritisi, kenapa sih budaya prank ini itu menjadi sesuatu yang
umum gitu ya, yang orang menganggap biasa aja gitu. Nah, kemudian dampak yang berikutnya gitu ya, selain perasaan tidak berharga adalah munculnya trust issue gitu ya. Bagaimana orang yang di-prank itu, baik orang yang di-prank, dia menjadi tidak percaya sama orang yang nge-prank, kemudian orang yang nge-prank-nya sendiri kalau dia kayak gitu terus ya lama-lama kan orang nggak akan percaya. Mungkin di sini ada, mamah-mamah muda yang sering, nemenin, anaknya nonton Ipin Upin. Ada satu, episode di mana si Jarjit ya kalau nggak salah yang pengembala biri-biri itu, eee, yang Jarjit itu kan pengembala biri-birinya. Nah, kemudian dia ngeprank, warga. Dia bilang kalau biri-birinya itu, ada yang, nyulik gitu ya, nyulik ya, ada yang makan sama serigala kalau nggak salah tuh. Nah, kemudian ternyata pas begitu, masyarakat mau nolong, ternyata dia bohong gitu ya, si Jarjitnya itu bohong, ngeprank gitu ya, ngeprank orang-orang di sekitarnya, kemudian dia tertawa, kemudian, dia begitu lagi. Nah, kedua kalinya, sampai dinasehatin, "Kamu jangan begitu terus, karena kalau kamu begitu orang nggak akan percaya, kalau ternyata beneran kejadian kamu nggak akan dipercaya." Dan ternyata beneran, gitu ya, pas ketiga kali dia teriak-teriak, "Tolong tolong," gitu kan, biri-birinya dimakan serigala. Nah, orang udah nggak percaya. Kenapa? Karena dia selalu begitu, dia selalu ngeprank orang. Nah, ini kan bahaya. Jadi trust issue di sini ini bisa jadi orang itu pertama, orang itu, menjadi tidak percaya dengan orang lain, apalagi kalau sampai ternyata budaya prank itu menyerang keluarga-keluarga, gitu ya. Bagaimana orang tua ngeprank, anak-anaknya atau kebalikannya anak-anak ngeprank orang tuanya. Ini akan terjadi mistrust gitu ya, akan terjadi, ketidakpercayaan, tidak saling percaya antara orang tua ke anaknya ataupun sebaliknya, anak juga nggak percaya sama orang tuanya karena sering di-prank sama orang tuanya. Niatnya sih lelucon gitu ya, tapi nanti akan kita bahas gitu ya, lelucon yang sebenarnya tuh kayak gimana. Sebenarnya udah ya kita bahas juga di bahasan fikih bertetangga ya, salah satunya adalah ada bercanda. Nah, itu juga sudah kita bahas sebetulnya. Nah, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi malam ini. Nah, jadi, itu akan memunculkan trust issue. Bahaya kan kalau orang udah tidak saling mempercayai satu sama lain karena sieun di-prank gitu, karena takut di-prank atau orang yang nge-prank juga akhirnya dia tidak dipercaya oleh orang lain karena dia sering nge-prank orang gitu kan, ini sesuatu yang membahayakan. Nah, dan ini akan menimbulkan konflik-konflik sosial tersendiri nanti ke depannya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menimbulkan rasa tidak aman atau insekuritas. Nah, orang ketika melihat aksi-aksi prank itu atau misalnya dia pernah di-prank oleh temannya, dia akan senantiasa waspada. Dia akan senantiasa waspada. Dia akan merasa ini juga terkait dengan yang berikutnya, rasa takut, kecemasan, kemudian hingga trauma gitu ya. Jadi dia merasa nggak aman. Jadi dia waspada terus dalam kehidupannya, kan kasihan. Apalagi kalau sampai trauma, kecemas yang yang berkepanjangan gitu ya. Nah, perasaan trauma itu akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kenapa? Orang trauma itu dia akan diliputi oleh ketakutan, kecemasan, dan orang trauma itu salah satunya bisa dilihat dari kualitas tidurnya, gitu. Orang yang punya trauma yang mendalam, dia pasti mengalami gangguan tidur. Entah itu sulit tidur, yaitu ya sulit tidur, atau dia bisa tidur, tapi tidurnya tidak berkualitas. Dia mimpi, dan mimpinya mimpi buruk. Apalagi kalau traumanya berat, itu bisa mimpi buruk setiap malam, dan sampai ngigo, gitu ya, sampai ngigo dan ngigonya itu kayak dikejar-kejar atau kayak intinya sih menunjukkan ketakutan-ketakutan. Nah, kan bahaya. Kalau misalnya ternyata prank itu sampai menimbulkan trauma yang berat, nah kita kan sudah menzolimi orang lain, gitu.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan perasaan rendah diri atau inferioritas. Jadi orang yang memang senantiasa ini juga hampir mirip dengan perasaan tidak berharga ya. Dia akan jadi orang-orang yang minder gitu ya, rendah diri karena oh, ih kenapa sih saya selalu di-prank terus gitu kan. Dia akan bertanya, emang apa yang salah dengan diri saya? Gitu ya, apa yang tidak berharga dalam diri saya sehingga orang-orang itu ngeprank saya terus gitu ya. Nah, ini kan membahayakan gitu ya, dalam lingkungan pergaulan itu sangat membahayakan. Kemudian yang berikutnya ini secara khusus saya kasih garis biru semuanya, hurufnya saya highlight kasih biru semuanya, membahayakan orang lain. Ya, salah satu contohnya tadi prank-prank yang memang parah ya, kayak tadi dicemplungin ke kolam gitu ya, padahal orang itu nggak bisa berenang. Nah, itu kan sudah sangat membahayakan gitu. Atau misalnya di-prank dia ngambil sesuatu kemudian pas dibuka ternyata itu benda yang dia takuti, kemudian dia agresif gitu kan, dia nyerang orang. Nah, ini kan membahayakan gitu. Membahayakan, sangat membahayakan. Kemudian memicu sikap agresif tadi, baik agresif ya yang pasti dari orang yang di-prank pasti gitu ya, sikap agresifnya karena dia merasa terancam dirinya, maka dia akan menimbulkan perlawanan. Kalau orang sudah takut, sudah contohnya kayak gini, orang misalnya takut sesuatu, kemudian sama kita malah sengaja ditakut-takutin. Yang tadinya dia nggak punya keberanian, itu akan keluar tuh keberaniannya, dia akan melawan. Nah, mending kalau melawannya itu dia masih sadar ya, maksudnya kadang-kadang kan kalau orang sudah panik gitu ya, saking takutnya dia akan membabi buta dan ini yang membahayakan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan empati. Nah, karena kita merasa itu sebagai sebuah lelucon saja. Jadi kita nggak berempati, kita nggak pernah mikirin kayak misalnya, masa dosennya cuma bercanda, masa sih ada orang takut karet gelang misalnya. Nah kan empatinya sudah hilang, padahal yang namanya takut, yang namanya trauma, gitu ya, yang namanya fobi, itu bukan bukan bicara enteng atau nggak masuk akalnya, karena bagi orang yang takut ya memang itu sesuatu yang mengancam bagi dia gitu. Jadi hilang empati. Kemudian minim hati nurani ya, contohnya kayak kasus kemarin Charles Pangeran. Orang-orang sudah sibuk gitu ya, polisi sampai melacak, mengerahkan anjing pelacak nyari gitu ya, dibaui sama si anjingnya, ternyata kok nggak nyium-nyium bau yang sama dengan barang yang tertinggal itu gitu ya. Kemudian BNPB juga mengerahkan gitu ya, kemudian dari tim rescuer juga mengerahkan. Kan ini sudah merepotkan orang lain gitu ya, sangat merepotkan gitu. Nah, di mana hati nurani kita melihat orang sibuk gitu ya, ngurusin kita ya orangnya seserian gitu kan, aduh itu udah nggak benar-benar nggak punya nurani gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini yang harus juga jadi perhatian, memunculkan imitasi perilaku. Orang akan meniru, terutama siapa? Anak-anak kecil. Mereka itu kan belum punya filter, akalnya belum sempurna. Anak-anak kecil itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu yang akan dia lakukan. Nah, ini yang menyedihkan. Banyak di antara anak-anak yang punten ini mah ya, yang kurang perhatian dari orang tuanya, yang kurang pendampingan dari orang tuanya, yang sudah dibebaskan mengakses gadget dari kecil, akhirnya dia mengakses tuh konten-konten yang kayak gini. Akhirnya itu juga yang dia lakukan ke teman-temannya. Gitu. Dan ini yang sangat menyedihkan bagi saya. Gitu ya, mereka itu generasi-generasi penerus bangsa. Mau jadi apa bangsa kita kalau generasinya begini semua? Gitu ya, jangan-jangan nanti mereka kalau udah jadi pemimpin, mereka ngeprank rakyatnya lagi gitu kan, sedih gitu. Makanya ini harus kita taruh perhatian secara khusus gitu ya terkait dengan aksi-aksi prank ini, karena tadi ya akan memunculkan imitasi perilaku. Sebenarnya kalau kita bicara konten media sosial, bukan cuma aksi prank ya yang harus kita ambil ambil fokus di situ gitu ya, karena
banyak konten-konten dari media sosial lain yang memang itu sangat berbahaya dan itu ditiru oleh anak-anak kita gitu ya. Beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu gitu ya. 1 minggu yang lalu itu saya pernah menegur anak kecil, menegur dalam artian memberitahu ya. Saya melihat dia kan kebetulan di samping rumah saya itu kan di sebelah kanan rumah saya itu ada lahan kosong. Nah, kemudian ditanami apa namanya tuh pisang gitu ya, ditanami pisang. Kemudian ada 2 orang anak-anak ya masih kecil-kecil, yang satunya lebih kecil lagi gitu ya, yang satunya mungkin usia SD gitu. Nah, dan saya nggak kenal gitu ya mereka siapa. Lagi ikut main layang-layang di situ di samping rumah saya. Nah, kemudian pas saya kan waktu itu tuh lagi nganter anak berenang, tapi ada yang ketinggalan. Jadi saya pulang dulu, sekaligus saya kirim email dan segala macam dulu gitu ya. Nah, pas saya mau ke kolam lagi, saya keluar rumah, saya melihat tuh si anak kecil itu. Ternyata dia lagi mukulin si pohon pisang itu. Dan sebelum saya lihat itu, saya tuh lagi menaruh perhatian ke anak-anak karena kan sering banget tuh salam dari Binjai, salam dari Binjai. Nah, sebelum saya mendengar tuh kata-kata salam dari Binjai dari anak-anak yang main di depan rumah saya sudah baca berita. Nah, jadi ini juga penting ya bagi para orang tua, para guru gitu ya, dan masyarakat secara umum kita harus melek literasi gitu ya. Apa yang sedang in nih di anak-anak, karena kalau kita nggak counter itu bisa membahayakan. Nah, saya baca gitu ya ada beberapa orang siswa SMA kalau nggak salah, itu merusak 50 pohon pisang yang siap panen punya petani. Gara-gara apa coba? Gara-gara salam dari Binjai. Nah, sebelum bilang salam dari Binjai itu, gerakannya itu mukul-mukulin dulu tuh. Ninju-ninju si pohon pisangnya sampai pohon pisangnya roboh. Begitu roboh, nah dia langsung melakukan gerakan-gerakan salam dari Binjai itu, gitu ya. Dan itu saya sangat sedih, gitu ya, pas lihat itu. Karena saya anak petani gitu ya, kebayang kalau saya yang ada di posisi petaninya gitu, kita sudah berharap gitu ya, mau nungguin panen, panen pisang sebelum panen bisa dipanen gitu, padahal itu udah sebentar lagi matang pisangnya itu bisa dijual. Udah keburu roboh gitu ya, keburu roboh dan itu karena aksi yang sangat tidak ada tujuan gitu. Kan sedih banget gitu ya. Saya sebagai anak petani saya merasa tertantang. Ini kok ada gitu ya orang-orang yang menciptakan yang kayak gitu dan parahnya itu ditiru gitu. Dan saya melihat sekali gitu ya minggu lalu itu ya itu anak kecil dia mukulin itu tuh, mukulin si pohon pisang di pinggir rumah saya itu. Kemudian saya tegur, "Dek, lagi ngapain?" Gitu ya. Enggak," gitu ya, si anaknya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, "Lagi gerakan salam dari Binjai ya?" Nah, terus dianya tuh yang kaget gitu pas saya tohok kayak gitu. Terus saya nasehatin, "Nggak boleh begitu, itu pohon orang lain, tidak boleh merusak, tidak boleh ikut-ikutan." Ya saya juga nggak bisa nyalahin anak kecilnya, orang anak kecil mungkin 6 tahun juga belum usianya dia gitu kan. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian secara khusus karena konten-konten media sosial disadari atau tidak generasi digital native itu ya kerjaannya begitu, mereka pasti senangnya nonton yang digital-digital itu ya, kita harus melek juga nih orang tuanya. Sedih sebetulnya gitu ya, selain prank-prank, prank-prank dan juga konten-konten yang lainnya juga yang ditiru gitu ya, ditiru oleh generasi kita. Nah, kemudian kekhawatiran gitu ya, dampak yang paling besar adalah muncul anggapan bahwasannya prank itu sesuatu yang tidak masalah. Karena dianggap tidak masalah, gitu ya, udah umum, akhirnya menjadi sebuah budaya. Kebayang kalau prank ini menjadi budaya keseharian kita. Gitu ya, ini sangat berbahaya. Oke, kita lanjutkan. Saya nggak bikin slide banyak, tapi karena memang isinya padat, jadi saya juga nggak bikin slide yang banyak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang mari kita kritisi. Apa yang sebetulnya menyebabkan kenapa aksi prank ini kian marak?
Yang pertama, gitu ya, kalau saya lihat gitu ya, ketika ditanya orang-orang yang ngeprank-ngeprank itu, ketika ditanya apa sebabnya, apa tujuannya, pasti mereka jawabnya bercanda, iseng aja, bercanda gitu. Kemudian banyak psikolog yang mengatakan orang-orang yang sering melakukan prank ini adalah anak-anak atau generasi-generasi yang kurang perhatian, sehingga mereka mencari perhatian, gitu ya. Itu ada satu artikel yang saya baca, gitu ya, dari seorang psikolog yang mengatakan bahwasannya salah satu penyebab kenapa orang-orang itu senang melakukan aksi prank itu karena mereka cari perhatian, gitu. Dan ini yang juga lagi-lagi gitu ya, kembali ke rumah, kan kembali ke keluarga. Nah, kemudian awalnya iseng, awalnya bercanda, ternyata itu mendatangkan sesuatu, baik itu kalau yang bikin konten yang mendatangkan uang, cuan gitu ya, sekarang lagi musim cuan-cuan gitu ya, cuan-cuan. Nah, akhirnya dia ketagihan, gitu ya, ketagihan. Bahkan saya pernah nonton gitu ya, itu di salah satu talk show, yang narasumbernya perempuan semua gitu ya, salah satu, konten kreator itu dia menciptakan memang dia sengaja menciptakan kontroversi. Jadi konten-konten kontroversi untuk menarik siapa, kan kalau konten kontroversi, pasti kan banyak orang yang komen, walaupun komennya menghujat gitu kan. Tapi dengan banyaknya komen itu kan cuan bagi mereka gitu ya. Dan ini sedihnya gitu ya. Banyak orang yang berpikiran pintas untuk mencari ketenaran, untuk mencari cuan gitu ya, dengan cara-cara instan seperti itu. Nah, ini yang akhirnya membuat orang ketagihan akhirnya, "Oh, ternyata kemarin banyak loh like-nya, banyak loh viewers-nya," gitu ya. Dan like atau viewers bagi para YouTuber itu adalah sumber-sumber cuan, gitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui, makanya banyak di antara generasi kita yang mereka bercita-cita untuk jadi YouTuber. Aduh, jadi siap-siap nih para dosen, para dokter gitu ya. Kalau pilot atau apapun lah profesi-profesi yang selama ini profesi favorit di tengah anak-anak, nah siap-siap aja. Kalau kita nggak membenahi generasi kita, mungkin kita nggak punya generasi penerus. Karena generasi penerusnya cita-citanya jadi YouTuber gitu ya. Nah, jadi ketagihan, kemudian akhirnya kebablasan. Oh, konten apa lagi nih? Kemarin konten yang kayak gini, ternyata likers-nya banyak, viewers-nya juga banyak, subscriber-nya juga banyak. Ah, kayaknya saya harus bikin yang lebih menantang dari ini, yang lebih heboh dari ini. Prank-nya akhirnya levelnya ditingkatin gitu. Nah, karena orang-orang melihat, oh ternyata bikin konten-konten kayak gitu tuh mendatangkan subscriber yang banyak loh, gitu. Dan itu artinya dia dapat cuan yang banyak. Kemudian kan bagaimana media-media kita itu sangat menyorot orang-orang yang berkehidupan glamor gitu ya, kehidupan sosialita, para influencer, kemudian para artis gitu ya, yang akhirnya orang berpikir ya udah deh, daripada jadi dosen, coba jadi dosen gajinya PNS. Oh, curhat ya banyak. Misalnya gitu ya, jadi dosen coba kuliahnya nggak bisa cuma sampai S1, dosen itu harus S2, udah kuliah capek-capek S2 gitu kan, dapat gajinya teh, aduh gaji pokok PNS berapa sih gitu kan. Kemudian untuk dapat sertifikasi dosen harus penelitian dulu, harus ini dulu. Nah, anak-anak sekarang melihat, aduh itu proses panjang banget gitu. Udah gitu hasilnya segitu-gitu juga. Mending coba sekarang kita jadi YouTuber, bikin konten meledak tuh gitu ya, viral gitu ya, viral, kemudian banyak likersnya, banyak subscribernya, akhirnya cuma bikin gitu doang, dapat uang banyak. Ah, daripada jadi dosen kudu sakola heula nya, sakolana lieur gitu kan. Nah, akhirnya anak-anak sekarang berpikir, ya udah mendingan jalan pintas aja. Jadi akhirnya
meniru. Banyak yang dari kecil akhirnya belajar bikin konten, belajar apa. Bukan nggak boleh bikin konten, bukan konteksnya. Tapi di sini ada hal-hal yang memang harus jadi perhatian buat kita semua. Nggak masalah bikin konten gitu ya, tapi konten apa dulu gitu ya. Nah, jadi akhirnya orang banyak tiru. Nah, ini yang menurut orang-orang menjadi penyebab kenapa aksi prank itu kian marak. Di sini saya kasih catatan. Apakah yang tadi kita ceritakan dari mulai iseng, cari perhatian, kemudian ketagihan, kebablasan, ditiru oleh orang banyak, apakah itu penyebab mendasar? Ternyata itu bukan penyebab mendasar, karena ada yang menjadi penyebab mendasarnya. Apa coba? Salah satunya adalah kita sudah kehilangan jati diri. Saya ingat dulu ketika saya masih kuliah, waktu itu tuh saya sedang ada acara ke Padang. Nah, ketemu dengan salah satu teman saya. Teman baru maksudnya, mbak-mbak gitu ya, di atas saya usianya, kita ketemu di event yang sama, waktu itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, beliau dari Jogja. Nah, ceritanya kita baru ketemu, terus beliau itu berencana malam itu mau memperbaiki slide. Nah, pas kita apa namanya tuh ngobrol karena kita sekamar gitu ya, kita ngobrol ngalir ngidur lah gitu ya. Kemudian dia tertarik gitu ya ketika dia bilang, "Dung, bisa bantuin nggak? Ini saya slide-nya sebenarnya dibikinin sama apa adik kelas saya. Nah, saya tuh ada yang mau ditambahin." Nah, kemudian akhirnya saya bantuin dan apa namanya tuh dia rencananya mau belajar tuh sama saya bikin slide-nya itu, tapi karena ada pertanyaan pemantik beliau tuh nanya apa gitu waktu itu. Nah, akhirnya kita malah bahas pertanyaan itu, kita jadi ngobrol panjang lebar dari satu pertanyaan itu, akhirnya nggak jadi tuh dia belajar bikin slide-nya. Kemudian beliau bilang kayak gini ke saya, "Ndung, kamu tuh apa namanya tuh, kamu tuh orang yang berkepribadian kuat," katanya gitu. "Emang kenapa, Mbak?" Saya sebetulnya baru dengar gitu ya istilah itu. Karena orang yang berkepribadian kuat, itu dia akan mampu untuk mempengaruhi orang lain, kata dia tuh gitu. Iya gitu? Ya iya, saya aja baru kenal sama kamu, padahal saya kan sudah punya rencana tuh malam ini tuh mau ini, gitu kan. Saya malah terus aja ngobrol sama kamu, nggak beres-beres, kata dia gitu. Nah, itu saya pertama kali dengar istilah itu dari beliau gitu ya. Nah, kemudian pas saya baca-baca, ya memang orang yang memiliki jati diri yang kuat itu akan sulit untuk dibelokkan, gitu. Dia akan sulit untuk menjadi pengekor, akan sulit untuk menjadi pembebek. Nah, apa itu pengekor pembebek? Nah, kan sifatnya bebek itu kan ngabring gitu ya, kemana-mana ngabring, banyak kan orang pemimpinnya kemana ya ikut gitu ya, ngabring-ngabring. Nah, tanpa melihat ngabringnya itu mau kemana gitu ya, barang-barangnya itu mau kemana. Nah, orang-orang yang jati dirinya masih labil itu sangat mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, gitu ya. Dan sangat mudah untuk meniru dan sangat mudah untuk mengekor, gitu. Maka kalau kita bicara penyebab mendasar kenapa aksi-aksi prank, bukan cuma aksi prank ya, tapi aksi-aksi yang lain, misalnya challenge apa gitu ya, apa atau joget apalah atau install aplikasi apalah gitu ya. Kalau kita masih gercep dalam tanda kutip gercep ikut tren gitu ya, ini harus ada sesuatu yang harus kita evaluasi gitu. Apalagi tanpa berpikir panjang, pokoknya ikuti tren, ikuti tren, ikuti tren. Nah, ini ada sesuatu yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Sudahkah kita memiliki jati diri yang kuat? Dan kalau kita bicara jati diri, kita akan bicara pendidikan mendasar di keluarga. Karena jati diri itu dibentuknya di keluarga. Gitu. Walaupun yang menguatkan itu bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan pergaulan gitu ya, pertemanan di luar. Tapi yang membentuk jati diri yang utama itu adalah di rumah. Kenapa? Karena
jati diri itu harusnya diajarkan dari mulai anak 0 tahun sampai dia balik. Gitu ya. Itu fase pengajaran jati diri. Nah, kalau di fase-fase awal kehidupan anak ini tidak dibentuk jati dirinya, maka begitu dia remaja, dia akan mencari jati diri. Gitu. Ini yang sering yang akhirnya anak-anak usia-usia SMP itu anak-anak yang labil tuh. Dan itu sasaran empuk siapa? Orang-orang jahat. Pengedar narkoba lah, pedofil lah, gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak galau-galau, labil-labil yang begini ya, mudah untuk mereka setir. Nah, ini yang kenapa saya tadi sampaikan kita harus memberikan perhatian secara khusus. Karena ternyata budaya prank dan lain sebagainya, gitu ya, tren-tren yang lainnya itu berkaitan dengan jati diri kita sebagai seorang manusia. Dan ketika kita bicara jati diri, maka kita akan bicara 3 pertanyaan mendasar. Apa itu 3 pertanyaan mendasar? Siapa diri kita? Untuk apa kita hidup dan akan kemana setelah kehidupan ini? Nah, jawaban yang benar, mendalam, dan cemerlang terhadap 3 pertanyaan mendasar ini akan membentuk jati diri seseorang. Ketika kita menyadari kita berasal dari Allah, kemudian untuk apa kita hidup? Oh, kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian akan kemana setelah kehidupan ini? Kita akan dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian kita akan menerima ganjaran atas apa yang sudah kita perbuat. Nah, orang itu akan hati-hati dalam berbuat. Beda dengan yang masih ngambang. Siapa gue? Aduh, nggak tahu. Aduh, saya teh gitunya. Kalau orang belum menemukan jati diri itu berat, hidupnya akan terombang-ambing. Nah, inilah yang membuat orang itu mudah untuk terpengaruh. Makanya lihat orang begini ikut, lihat orang begini ikut. Nah, itulah yang membuat apa ya? Ya aksi-aksi seperti ini tuh makin marak. Nah, kalau kasarnya nih, kasarnya saya mengatakan banyak tidaknya generasi sebuah negeri yang mudah disetir, yang mudah diombang-ambing, itu menunjukkan kualitas negeri itu sendiri. Gitu. Kenapa media sosial itu tidak begitu apa namanya tuh laku, bukan laku ya. Ya banyak penggunanya. Indonesia itu kan termasuk 5 besar dunia, bayangkan. Dari apa? Pengguna media sosialnya. Entah itu Facebook lah, entah itu apapun lah gitu ya. YouTube atau apapun lah. Itu Indonesia tuh 5 besar untuk urusan itu. Tapi budaya literasi Indonesia urutan keberapa coba? Aduh itu menyedihkan lah. Cari sendirilah datanya lah. Nggak usah saya bilang. Sedih gitu ya. Nah, ini memperlihatkan bagaimana kualitas negeri kita. Dan ini kenyataan, gitu ya, ini kenyataan. Saya tidak sedang menghina negeri saya dosen, gitu ya, saya pendidik, gitu ya, maknya rek ngahina negeri sorangan, gitu kan. Tapi ini salah satu bentuk rasa miris yang saya miliki, gitu ya. Indonesia masuk 5 besar, tapi dalam masalah pengguna media sosial. Dan pengguna media sosial di Indonesia itu berisik katanya di sebuah penelitian. Itu dikatakan begitu. Tapi urusan literasi, aduh Indonesia itu paling ujung, ya nggak ujung-ujung banget sih gitu. Tapi ya dengan banyaknya masyarakat gitu ya, penduduknya itu yang berjuta-juta, ribu gitu ya, beribu-ribu satu wilayah gitu ya, berjuta-juta, ratusan juta, tapi kita budaya literasinya rendah. Dan ini menunjukkan bagaimana kualitas negeri kita. Nah, pembentukan jati diri kan kembali ke peran keluarga. Nah, kalau kita tidak membenahi keluarga kita,
keluarga tetangga kita, keluarga masyarakat kita, keluarga di negeri kita. Mau sampai kapan negeri ini makin terpuruk gitu. Saya suka cerita ke mahasiswa saya, kalian tuh mahasiswa harus kritis. Dulu tuh mahasiswa itu dijuluki sebagai agent of change gitu ya. Nah, sekarang mahasiswa gawena naon tiktokan gitu kan, ayo nama boro-boro mikirin negerinya tiga kumaha gitu ya, nu diurus terek nyieun konten naon kata saya teh. Nah, pernah nggak kalian membayangkan suatu saat kalian cerita ke anak cucu, dulu ya ada sebuah negeri namanya Indonesia. Tapi itu dulu. Kok dulu? Emang sekarang kemana negerinya? Cucunya nanya. Ya udah nggak ada negerinya. Kenapa? Udah dijual. Sama siapa? Sama rakyatnya sendiri. Kan sedih coba. Masa kita harus mendengar cerita-cerita begitu dan gimana kalau itu ternyata jadi kenyataan? Nah, kalau itu nggak mau jadi kenyataan, ya bergerak dari sekarang gitu. Dan itu tugas kita semua. Nggak mungkin orang satu persatu gitu ya, sendiri-sendiri memperbaiki negeri, nggak mungkin, semuanya harus berkolaborasi, termasuk kita gitu ya, karena kita bagian dari negeri ini gitu. Dan ini yang menyedihkan, pembentukan jati diri itu ada di keluarga masing-masing. Itu pembentukan jati diri yang pertama gitu. Jadi penyebab maraknya aksi-aksi ini karena tadi penyebab mendasarnya jati diri. Kalau kita bicara jati diri, kita akan bicara 3 pertanyaan mendasar, yaitu dari mana manusia berasal, untuk apa mereka hidup, dan akan kemana setelah kehidupan ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian bagaimana sih, gitu ya, ini slide-slide terakhir, bagaimana sih hukum prang-prang peng-preng itu dalam Islam? Jam berapa sekarang? Oh, udah jam 9:01. Nah, bagaimana hukum prank dalam Islam? Gitu ya. Sebelum saya menjawab bagaimana hukumnya, kalau kita kembalikan ke definisi prank itu sendiri, tadi kan lelucon, joke gitu ya, hanya sekedar trik untuk menghibur. Nah, boleh nggak dalam Islam hiburan? Ya boleh. Gitu. Tapi hiburan yang kayak gimana? Hiburan yang memang tidak melalaikan. Bercanda dalam Islam juga boleh, asal tidak berbohong, kan begitu. Kemarin-kemarin sudah kita bahas ya di materi yang sebelumnya. Asal tidak berbohong. Islam itu sangat membenci kebohongan, kedustaan. Gitu. Kenapa? Bahkan Islam itu tegas gitu ya, orang-orang yang sering berbohong itu dikategorikan orang-orang munafik kan gitu ya. Dan orang munafik itu ancamannya berat, yaitu apa? Tinggalnya di keraknya neraka, yaitu di neraka jahanam gitu. Dan Islam hanya memperbolehkan dalam 3 kondisi saja berbohong, yaitu kondisi peperangan, kondisi seorang suami yang berbohong kepada istrinya untuk menyenangkan istrinya. Kemudian yang ketiga itu ketika mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih gitu. Cuma 3 kondisi itu yang diperbolehkan. Selebihnya no, gitu ya. Bercanda boleh, tapi tidak berbohong. Dan di pembahasan sebelumnya saya pernah cerita gitu ya, beberapa contoh, salah satunya ketika Rasulullah bercanda dengan para sahabatnya gitu ya, berkumpul lagi makan kurma gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib tuh si biji-biji kurmanya disimpan tuh di depannya Rasulullah. Kemudian Ali itu bilang kayak gini, wah Rasulullah paling banyak makannya, lihat aja bijinya paling banyak, gitu kan. Nah kemudian kata Rasulullah, apa bukannya kamu gitu ya yang lebih banyak makannya, yang rakus gitu ya, yang lebih rakus. Kenapa? Karena kalau saya makan banyak aja bijinya masih ada di depan saya. Lah kamu gitu ya, kalau bahasa kitanya begitu, kamu makan banyak gitu ya, sampai biji-bijinya pun nggak ada gitu ya, kamu makan gitu. Nah itu cara bercandanya cerdas gitu ya, jadi nggak berbohong bercanda itu. Nah sekarang di kita itu budaya bercanda itu menjadi sesuatu yang menjual gitu ya, sesuatu yang menjual.
ada cuannya gitu, ada cuannya bercanda-bercanda itu gitu ya, dan bahkan sampai body shaming gitu ya, sampai apa mencerca badan, mencerca fisik gitu ya, kemudian berbohong gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Dalam Islam, bohong itu sesuatu hal yang sangat diperhatikan dan ancamannya berat. Nah, ketika pun misalnya tadi ada sebagian yang misalnya bercanda, ngeprank itu untuk memberikan donasi atau apa, Islam pun sudah memberikan aturan. Kenapa mau berdonasi, mau beramal itu harus di-prank dulu? Gitu. Padahal ketika kita mau memberikan amal, itu kan harus memuliakan orang yang memang kita mau beramal. Bahkan jangan sampai membuat orang yang kita kasih amal itu malu. Gitu ya kan, dengan disiarkan, dibikin konten kayak gitu kan, ya sedih aja gitu. Nah, kemudian di sini saya mengutip salah satu hadis riwayat atau Broni, gitu ya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Ketika kita ngeprank, bikin orang lain sedih, berarti kan bukan amalan yang paling dicintai. Kemudian mengangkat kesusahan orang lain. Dengan ngeprank kita justru membuat orang lain susah. Gitu. Walaupun misalnya akhirnya dikasih hadiah atau apa gitu ya, kenapa nggak sambil dimuliakan aja? Ngasihnya kenapa harus di-prank dulu gitu kan? Kemudian membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Bagiku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini atau Masjid Nabawi ya selama sebulan penuh. Nah, di hadis ini sudah jelas-jelas ya. Amalan yang paling dicintai adalah yang membuat orang lain bahagia, bukan membuat orang lain sedih, apalagi malu. Kemudian mengangkat kesusahan orang lain, itu juga salah satu amalan yang paling dicintai. Gitu ya, bukan menyusahkan justru orang lain gitu ya. Nah, kemudian di hadis yang kedua, di sini hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Baihaqi. Celakalah orang yang berbicara, padahal ia berbohong untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Bahkan di sini, di hadis ini diulang. Kata-kata celakalah dia itu diulang. Berarti saking tegasnya. Gitu. Jadi celaka orang-orang yang berbicara, padahal ia berbohong sekadar untuk membuat orang tertawa. Gitu. Jadi bisa disimpulkan sendiri hukumnya apa gitu ya. Kemudian kalau kita ngepranknya menakut-nakuti gitu ya, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Berarti kan haram, arti tidak halal itu kan bisa jadi haram atau bisa jadi makruh. Kalau di sini karena ada ancaman-ancaman yang lainnya, bisa jadi haram. Gitu ya, kita menakut-nakuti orang lain. Tidak halal bagi kita untuk melakukan itu. Kemudian yang berikutnya dari hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad gitu ya. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya. Karena ada juga kan prank-prank yang sengaja diambil sendalnya misalnya. Lagi ini sendalnya dilemparin kemana gitu ya, atau diumpetin di mana gitu ya buat ngepranknya itu. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda atau sungguhan. Barang siapa mengambil tongkat milik saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Nah, dari beberapa hadis yang disajikan, dan masih banyak gitu ya, hadis-hadis yang lain, dan masih banyak hal-hal yang lain gitu ya, yang dalam Islam itu sampaikan, gitu ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya budaya prank itu bukan berasal dari Islam. Karena dalam Islam jelas gitu ya, kita baru mengutip 4 nih sumbernya, belum sumber-sumber yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana solusi yang hakiki untuk menghilangkan budaya prank ini? Gitu ya, menghilangkan budaya prank ini. Nah, di sini saya mengutip istilah-istilah kedokteran ya. Ada solusi promotif, ada solusi preventif,
ada solusi yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif gitu ya. Nah, apa bedanya gitu ya? Saya meminjam istilah-istilah kedokteran ini untuk menjelaskan bagaimana Islam itu adalah agama yang sangat sempurna gitu ya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan gitu ya, termasuk dalam masalah prang-prang preng-preng ini gitu. Pertama, solusi promotif. Nah, kalau dalam kedokteran solusi promotif ini kaitannya dengan kesehatan ya, dengan penyakit. Nah, promotif ini sifatnya itu peningkatan. Jadi mencegah, kan ini ada dua ya, ada promotif, ada preventif. Sebenarnya sekilas kayak nampak sama gitu, sama-sama pencegahan. Cuma bedanya kalau promotif itu benar-benar upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Jadi belum sakitnya ya, belum sakitnya. Kalau promotif dengan preventif itu belum, sakitnya belum. Nah, kalau preventif itu lebih ke pencegahan, tapi memang sudah khusus. Kalau promotif itu kan secara keseluruhan, kalau preventif itu pencegahannya udah lebih ke khusus. Misalnya pencegahan untuk tidak cancer, misalnya pencegahan untuk tidak apa, tidak apa. Nah, kalau promotif itu ya semua penyakit dicegah gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita meningkatkan imun, meningkatkan kualitas hidup, pola makan dan segala macamnya gitu ya. Nah, kalau preventif itu sudah lebih khusus pencegahannya. Nah, sedangkan kalau kuratif ini bagaimana ketika penyakit itu sudah menyerang, kemudian kan harus diobati tuh, gitu ya, harus diobati. Kemudian kalau rehabilitatif itu kan kalau pasca sakit itu kan kita harus pemulihan. Nah, harus direhabilitasi. Misalnya kalau orang kecelakaan, kemudian misalnya ada bagian organ yang kena misalnya. Nah, kan begitu beres pengobatan kan harus dipulihkan tuh supaya latihan si organ-organ ini bisa berfungsi dengan baik kembali. Nah, maka ada rehabilitasi gitu. Nah, saya meminjam istilah-istilah ini gitu ya, hanya meminjam saja, menyederhanakan saja. Ini mah apa namanya tuh saya aja biar mudah gitu ya, biar kebayang. Nah, solusi promotifnya bagaimana Islam itu mencegah perbuatan-perbuatan seperti prank-prank ini, gitu ya, perbuatan yang tadi ya ada membahayakan, ada perbuatan yang memang membuat orang menderita dan lain-lain, gitu ya. Islam punya solusi promotif ini. Jadi sebelum semuanya terjadi, Islam itu sudah memberikan apa namanya tuh pencegahan, gitu. Dengan apa? Satu, ketakwaan. Nah, kalau kita bicara ketakwaan, kita akan bicara keimanan. Kenapa? Karena takwa itu adalah buahnya iman. Takwa itu kan taat kepada Allah dalam segala aspek kan, yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, dan menjauhi semua yang Allah larang. Nggak mungkin seseorang itu akan taat sama Allah kalau kepercayaan sama Allahnya belum ada. Nah, itu kenapa takwa itu dikatakan sebagai buahnya dari iman. Gitu. Dan kalau kita bicara iman, kita akan bicara tauhid secara dasarnya gitu. Karena dasar dari rukun iman itu adalah iman yang pertama itu. Gitu ya, yaitu iman kepada Allah. Itu dasarnya banget. Kalau belum clear tuh iman kepada Allah, maka akan susah untuk beriman kepada kelima rukun iman yang lainnya. Gitu. Maka yang pertama yang harus kita benar-benar benahi gitu yaitu iman kepada Allah. Nah, dan kalau kita bicara iman kepada Allah, kita bisa awali dari mana? Dari pencarian jati diri dulu. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau langsung mengetahui Allah susah. Kenapa? Itu kan di luar jangkauan akal kita. Kalau kita bicara zatnya Allah. Nah, kita akan sampai membuktikan bahwasanya Allah itu ada kalau kita melihat ciptaannya. Nah, sebagaimana orang Baduy ditanya bagaimana caranya mereka mengenal Allah. Dengan sederhananya mereka mengatakan, kalau ada jejak unta, pasti ada unta lewat. Gitu. Maksudnya apa? Kalau ada ciptaan, ya pasti kan ada penciptanya. Nah, maka untuk melihat bagaimana pencipta itu, ya pelajari ciptaannya. Ketika kita melihat ciptaannya, ciptaan itu sifatnya itu lemah. Berarti kan pencipta pasti bertolak belakang.
dengan ciptaan. Kalau pencipta itu masih sama karakternya dengan ciptaan, ya itu bukan pencipta namanya. Namanya sama-sama ciptaan. Ya pasti pencipta itu kan bertolak belakang. Kalau kita itu butuh yang lain, berarti pencipta kita tidak butuh siapapun. Kenapa? Karena Maha Kuasa. Gitu. Itu maksud yang saya sampaikan, untuk sampai kita benar-benar memahami tentang iman kepada Allah, pelajari. Nah, itu kan balik ke jati diri. Maka Islam itu mengajarkan jati diri secara utuh. Gitu. Tadi kan saya sudah sampaikan, untuk memulai pembentukan jati diri ada 3 pertanyaan mendasar itu. Maka kita harus benar-benar jawab nih 3 pertanyaan mendasar ini. Nah, ini solusi promotif. Bagaimana setiap individu muslim itu diajarkan gitu ya, itu benar-benar mereka difahamkan tentang keimanan ini. Sehingga keimanan ini melahirkan ketakwaan. Berbuah tuh gitu ya, si iman ini berbuah, yaitu apa? Sikap takwa kepada Allah. Kalau orang punya ketakwaan, maka akan melahirkan buah berikutnya apa? Yaitu sikap waro, sikap hati-hati dalam berbuat. Jadi kalau orang punya akidah yang kuat, punya keimanan yang kuat, dia nggak akan sembarangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena dia akan senantiasa bertanya dalam hidupnya, kalau saya melakukan ini, Allah ridho atau enggak? Gitu ya, Allah ridho atau enggak? Kalau Allah enggak ridho, ya enggak akan dilakuin. Jadi nggak ada tuh istilah, karena iseng, karena bercanda, nggak bisa. Kenapa? Karena hidup di dunia ini kan ladang kita untuk beramal. Yang amal ini akan kita petik hasilnya di kehidupan kita nanti. Jadi orang akan berhati-hati dalam berbuat, Allah ridho atau enggak. Gitu. Maka solusi hakiki yang pertama adalah solusi promotif ini. Ini pencegahan yang secara menyeluruh gitu, yaitu iman tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah solusi preventif. Bagaimana kejadian-kejadian seperti perang ini bisa dicegah adalah Islam memberikan seperangkat aturan-aturan yang secara khusus itu akan mengarah kepada pencegahan itu. Salah satunya adalah terkait dengan aturan keluarga. Bagaimana Islam, gitu ya, bagaimana Islam memerintahkan, pertama urusan nafkah itu ada di ayah, urusan pendidikan itu di ibu dan ayah, pengasuhan di awal-awal urusan ibunya, gitu ya, sampai 2 tahun. Kenapa? Karena anak kan masih ASI sama ibunya. Tapi kalau pendidikan ya dua-duanya, nggak bisa nyerahin ke istrinya. Ya sudah, itu kan tanggung jawab mama, nggak bisa. Pendidikan itu dua-duanya, gitu. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban juga dua-duanya, bukan mamahnya aja, gitu. Nah, dengan bagaimana Islam mengajarkan gitu ya, seperangkat aturan dalam pendidikan anak itu harus kayak gimana, kemudian ketika aturan sekolah itu gimana, kurikulumnya seperti apa. Nah, ini semua adalah preventif, gitu ya, bukan hanya budaya-budaya yang sia-sia seperti prank ini, gitu ya. Budaya-budaya yang lain juga yang akan mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang membahayakan, gitu ya. Itu Islam cegah, gitu ya. Bagaimana, salah satu contoh aja ya. Islam itu mengajarkan akhlaknya seorang muslim itu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dari satu konsep ini saja, benar-benar anak kita pahami, maka dia nggak akan berani ngeprank orang lain. Kenapa? Karena dengan ngeprank itu bisa membahayakan dirinya, juga membahayakan teman-teman yang dia prank. Gitu ya. Itu baru satu ajaran. Makanya saya tuh selalu ke anak-anak saya tuh, Ibah, kalau mereka udah mulai berantem atau mereka udah mulai aneh-aneh lah gitu ya, dalam tanda kutip, saya akan bilang, gitu ya, akhlak seorang muslim apa? Mereka akan bilang, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Upami ngagebuk ka Ibah, ngabahayakeun henteu. Ngabahayakeun. Jadi akhlak seorang muslim bukan? Bukan. Muslim lain. Muslim. Jadi boleh nggak berbuat seperti itu? Nggak boleh.
Nah, tuh masih gebak-gebukin nih gitu kan. Nah, ketika kita menasehati juga harus merangsang nalarnya mereka. Jadi bukan semata-mata kayaknya gebak-gebuk. Kan pasti anak nanya, "Emang kenapa?" Pasti kan begitu. Makanya benar-benar harus dibangun nalarnya gitu. Nah, itu tuh benar-benar saya tegaskan. Jadi ketika mereka main sama teman-temannya, misalnya nggak sengaja, kan anak-anak sekarang mah begitu ya, udah bercanda Bunda, bercanda itu ada batasannya dalam Islam. Hidup kita itu hanya singkat. Allah akan memintai pertanggungjawaban. Kalau hidup kita habis untuk bercanda, kapan kamu beramalnya? Padahal yang akan menyelamatkan kamu di akhirat itu kan lain bercanda. Amal-amalan kita, gitu. Nah, itu tindakan preventif yang salah satunya adalah dari aturan keluarga. Bagaimana Islam itu memberikan aturan-aturan sehingga keluarga itu bisa harmonis. Suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajibannya, anak-anak juga melaksanakan kewajibannya, dan dengan kewajiban yang semuanya kita tunaikan, maka tidak ada hak orang lain yang terlanggar di situ. Anak-anak kurang perhatian, kalau misalnya dibiarkan, tidak secepatnya kita perbaiki, kasihan gitu ya. Karena ya tadi mereka akan jadi generasi yang terombang-ambing karena nggak dapat perhatian di rumah, mereka akan mencari perhatian di luar sana gitu. Dan saya pernah menangani satu kasus gitu ya, salah satu yang membuat saya miris gitu ya. Salah satunya adalah penyimpangan gitu ya, penyimpangan perilaku. Itu salah satunya karena kurang perhatian dari orang tuanya. Dan ketika dia di luaran sana mendapatkan perhatian-perhatian semu dalam tanda kutip gitu ya, dia tetap tidak puas. Kenapa? Karena fitrahnya yang dia kurang perhatian itu kan dari orang tuanya. Ya kalau dia mau sembuh dari itu ya orang tuanya yang harus memberikan perhatian. Gitu. Jadi sebanyak apapun kita dapat perhatian dari luar sana karena memang yang awalnya harusnya dia dapatkan dari orang tuanya, yang nggak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan itu. Dia akan terus-terusan menuntut. Gitu. Kalau istilah saya tuh ke mahasiswa saya tuh saya selalu bilang kayak gini, ada hole gitu ya, ada lubang di dalam hati kamu. Nah, yang harusnya lubang itu tuh diisi sama bapak kamu. Nah, atau ibu kamu, tapi karena lubang ini tetap menganga gitu ya, nggak ada isinya yang harusnya diisi, walaupun lubang-lubang yang lain dari teman kamu, dari nenek kamu, dari tetangga kamu itu terisi penuh, tapi karena dua lubang yang utama ini kosong, ya selamanya kamu akan mencari itu. Gitu, tidak akan pernah menutupi. Nah, maka Islam punya solusi kuratif. Apa solusi kuratif? Solusi ketika penyakit itu sudah ada kan. Oke, anak-anak yang kurang nih, poin yang promotifnya nggak dapat, preventifnya juga nggak dapat. Dia akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, Islam punya solusi apa? Satu, bertaubat. Gitu. Allah itu sangat pemurah. Sok sakumaha seurna gitu ya, segimana banyaknya dosa kita asal datang sama Allah, Allah akan ampuni. Asal apa? Taubatan nasuha, enggak diulang lagi. Berusaha keras untuk tidak mengulang lagi. Itu solusi kuratif. Allah memberikan peluang untuk itu. Gitu. Kemudian apa? Yang kedua, memperbaiki keadaan. Bagaimana anak-anak yang sudah terlanjur menyimpang, orang tuanya nih yang harus ini dulu. Makanya kadang-kadang saya sedih kalau menangani kasus anak-anak gitu ya. Terus saya juga sulit untuk mengakses kedua orang tuanya atau sudah dapat akses kedua orang tuanya, tapi ego mereka sangat besar. Aduh, hesek pisan talamun udah kayak gitu teh. Kalau udah kayak gitu teh, kenapa? Karena penyembuhan anak itu adanya di rumahnya dia. Sampai saya itu suka bilang kayak gini, suka gemes gitu ya. Saya ini orang lain gitu. Mau sekeras apapun kita berusaha, ya tetap aja kita orang luar. Bukan itu yang dia dapat, yang dia butuhkan. Karena yang dia butuhkan tetap dari kedua keluarga, kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya masih dengan ego yang tinggi,
mereka nggak saling mengalah, apalagi mau menyadari gitu kan. Kadang-kadang bukan, ini bukan salah saya, salah kamu. Kalau udah saling menyalahkan kayak gitu mah, sampai saya tuh kesel gitu ya. Kadang-kadang lagi konseling di depan saya, wae masih para saya gitu, komo di rumah gitu kan. Secara logika kan begitu gitu ya. Kadang-kadang saya miris gitu. Ya gimana kita mau melakukan perbaikan gitu ya, diserahkan ke sekolah, ari sekolah teh saha ya itu kan lingkungan luar. Tetap kalau penyimpangan itu balik lagi ke orang tua. Maka kalau orang tua mau menyelesaikan ini, sok sing legowo, sama-sama kita berlapang dada. Dan yang namanya manusia mah sesoleh apapun dah pasti pernah berbuat kesalahan. Gitu. Nah, itu yang kesadaran itu tuh yang benar-benar harus kita tumbuhkan dulu. Kita sebagai orang tua teh ya pasti banyak kesalahan lah sama anak-anak kita. Jadi anak-anak kita apapun kondisinya sekarang ya pasti ada peran kita kan di situ gitu ya karena pembentukan jati diri itu ya di rumah gitu. Jadi sadari itu gitu ya sering-seringlah minta maaf ke anak. Sering-seringlah ngobrol bareng-bareng sama anak, cari solusi bersama, saling mendoakan bersama gitu ya. Itu juga yang selalu saya lakukan ke keluarga. Bunda ini masih banyak kekurangan, sok keambek-ambekan gitu ya. Nah, tolong gitu ya, selamatkan Bunda nanti di akhirat. Salah satunya apa? Jangan menjadi pemantik Bunda untuk banyak marah-marah. Saya selalu bilang ke anak-anak, marah itu Allah benci. Tapi membuat orang marah itu juga dibenci. Kenapa? Karena kita menjadi jalan kemaksiatan orang lain. Gitu. Itu yang harus kita sama-sama pahami, gitu. Nah, solusi kuratif ini gitu ya. Bagaimana kita sama-sama bertobat, bagaimana kita sama-sama mencari solusi. Kemudian ada solusi rehabilitatifnya. Apa solusi rehabilitatif? Bagaimana supaya kita nih yang sudah hijrah dipermudah untuk memperbaiki diri selanjutnya. Carilah komunitas, jangan diem aja. Sama-sama kita dengan masyarakat, yuk kita aware terhadap permasalahan generasi, jangan dibiarkan sendiri-sendiri. Karena berat kalau sendiri-sendiri itu nanti ya solusinya sendiri-sendiri gitu. Ini akan berat gitu. Nah, ini salah satu yang diajarkan dalam Islam gitu ya. Islam itu sangat sempurna. Apapun asal kita mau nyari gitu ya. Kadang-kadang yang membuat kita ragu terhadap agama kita sendiri karena kitanya belum nyari gitu. Makanya selalu di setiap kajian itu saya selalu mengingatkan diri saya, mengingatkan keluarga saya, mengingatkan teman-teman gitu ya, mengingatkan yang kita sama-sama hadir di sini. Ayo kita mulai kalau memang belum meniatkan, menghususkan waktu untuk mencari ilmu agama, sok khususkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah menghususkan, Allah akan memalingkan kita dengan urusan dunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi kalau kita benar-benar mencari, menghususkan, gitu ya, cara untuk mendekat kepada Allah dengan mencari ilmu Allah, gitu ya, maka Allah yang akan mengaturkan urusan-urusan kita. Itulah kunci keberkahan. Kunci keberkahan waktu salah satunya. Allah yang akan mengaturkan. Posisikan Allah dalam tempat pertama dan utama. Itu materi terakhirnya. Mangga ini sudah lebih 25 ya, mungkin 5 menit lah. Mangga barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, yang mau didiskusikan? Mudah-mudahan bisa difahami ya apa yang sudah kita bahas tadi. Sepanjang ini, sepanjang ini. Oh, ini ada nih. Izin bertanya gimana membekali anak di luar agar nggak kena prank. Karena sempat anak kena prank dan bully. Setelah itu dia membawa prank itu ke rumah. Tapi dikasih pengertian, alhamdulillah mengerti. Tapi setelah itu jadi nggak mau keluar rumah. Ya,
Ini memang permasalahan kita bersama. Itulah kenapa tadi saya menyampaikan memang kita harus bergandeng tangan. Memang kita harus bersama-sama. Nggak bisa kalau kita mau anak-anak kita soleh, soleh di rumah aja, soleh sendirian aja. Kenapa? Karena anak kita kan makhluk sosial, mereka akan bersosialisasi. Nah, jadi selain kita treatment ke anaknya, kita juga harus menyamakan persepsi dengan tetangga-tetangga kita. Sehingga kita bisa bersama-sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana ke anaknya? Harus bersih-bersih. Bersih-bersih itu apa maksudnya? Pertama, kita jelaskan kalau itu perbuatan yang tidak bagus, yang ngeprank temen itu perbuatan yang tidak bagus. Kemudian yang kedua, kita ajarkan untuk melawan. Oh, kadang-kadang kan kita serem ya dengar istilah melawan. Saya sama suami saya itu kalau ke anak-anak saya, kalau ada orang yang kurang ajar sama kamu dan kamu berada di dalam pihak yang benar, maka kamu harus berani sampaikan, gitu ya. Kalau mereka itu salah, tapi ajarkan bagaimana adab untuk menyampaikan. Jangan sampai anak kita pelekak-pelekuk gitu. Aduh, naon bahasa pelekak-pelekuk. Apa ya, petang-tang, peteng-teng gitu ya, ngasih tahu, "Kamu tuh salah." Wah, orang nggak akan dengar kalau digituin gitu ya. Jadi benar-benar harus diajarkan tuh step by step-nya tuh kayak gimana. Cara memberitahu teman. Yang kedua, ajarkan juga sama mereka bahwasannya kenapa temennya bisa berbuat seperti itu. Ini juga harus diajarkan empati. Tadi yang saya bilang bukan mutlak kesalahan mereka. Gitu ya. Ini evaluasian kita bersama. Gitu. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk tidak membenci. Tidak membenci orang ya, tidak membenci orang. Nah, ini juga yang harus kita tegaskan. Kalaupun kita benci, bukan benci ke orangnya, tapi benci kelakuannya. Jadi, kalau teman kita berbuat salah kepada kita, ya kita benci kesalahannya yang itu aja. Jangan sampai memalingkan. Jadi akhirnya semua kebaikan teman-teman kita terhilang dengan satu kesalahan itu. Nah, kita ajarkan mereka untuk fair. Oke, dalam perkara ini dia salah, tapi dalam perkara yang lain dia benar. Jadi dia tahu, gitu ya, dia membenci sesuatu itu bukan ke orangnya, tapi karena kesalahan melanggar syariat Allah, gitu ya. Walaupun sebetulnya itu udah agak berat ya untuk mengajarkan tentang syariat Allah. Apalagi kalau usia anak-anak kita masih kecil-kecil, ya kita ajarkan aja dulu gitu ya, step by step, gitu ya, sama kitanya juga ngobrol gitu ya, ngobrol sama orang tuanya karena ini yang terpenting gitu ya, kita nggak bisa sendiri-sendiri tuh. Ketika kita bicara perbaikan itu nggak bisa sendiri-sendiri, kita harus sama-sama gitu. Nah, kemudian bersih-bersihnya apa? Kalau saya gitu ya, bersih-bersih itu ya maksudnya menghilangkan pengaruh buruk itu ya. Itu yang paling enak adalah ketika mau tidur. Jadi, kalau istilah, ininya mah pillow talk gitu ya, obrolan sebelum tidur ya. Nah, biasanya saya bersih-bersih itu paling enak tuh itu, maksudnya bersih-bersih, semua pengaruh-pengaruh apa yang dia bawa, selama seharian ini. Nah, kita ajarkan itu perbuatan yang buruk. Kalau kita meniru mereka, ya berarti kita sama aja sama mereka. Kemudian ajarkan juga kepada mereka untuk tidak membenci. Kemudian apa? Ulang-ulang gitu ya, ulang-ulang sebelum tidur. Jadi bahkan anak baik gitu ya, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi mau diulang lagi enggak? Enggak, gitu ya. Jadi terus diulang-ulang sampai dia tuh masuk ke alam bawah sadarnya bahwasanya perbuatan seperti itu tuh enggak baik, jangan ditiru. Nah, kemudian apa namanya itu besoknya bangun tidurnya cek lagi tuh udah sampai belum tuh apa yang kita omongin di pillow talk itu gitu. Nah, kalau misalnya belum ya kita kuatkan lagi, kita ajarkan lagi. Nah, jangan sampai anak-anak itu jadi takut keluar.
karena takut dibully lagi. Kita ajarkan, nggak selamanya orang itu membuli. Nah, terus kalau saya itu biasanya selain kita ajarkan seperti itu, kita juga ajarkan anak-anak itu untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Saya selalu bilang sama ayahnya, nggak semata-mata orang ngetawain kamu kalau nggak ada bahan untuk diketawain, gitu. Nah, jadi dia tertantang untuk memperbaiki diri, dia tunjukkan gitu ya kalau dia berkualitas dari sisi yang lain, walaupun dari sisi itu oke lah, saya masih kurang sehingga orang menertawakan saya, tapi dia juga punya kelebihan lain loh gitu. Nah, itu yang harus kita bangun. Jadi anak-anak itu tetap pede. Oke, itu manusiawi, sesuatu yang manusiawi. Kita kurang dari satu sisi sehingga orang ngetawain kita. Wajar gitu. Tapi di sisi lain kita pun punya modal gitu ya, modal yang lain yang kita bisa sama-sama kembangkan gitu. Nah, kemudian bersih-bersih yang kedua yang paling enak kalau bagi saya itu adalah ketika kami sedang di motor. Misalnya pergi kemana gitu ya, kadang-kadang kan saya sama AA aja, atau kadang-kadang saya sama Ibah, atau kadang-kadang saya sama dua-duanya. Ibah di depan, AA di belakang. Nah, sambil di motor itu ya saya sampaikan, mumpung ingat buru-buru gitu ya, kalau jangan dinanti-nanti, karena kalau dinanti-nanti kadang-kadang kan kita suka lupa ya, gitu ya, suka lupa mau menyampaikan apa. Nah, biasanya itu enak banget tuh kalau udah ngobrol ngaler ngidul di atas motor gitu ya, karena kita baru bisanya naik motor ya. Jadi ya di motor itu. Atau misalnya ketika bareng sama ayahnya, misalnya kita lagi bernostalgia lah, lagi jalan pagi bareng-bareng lah, atau lagi makan bareng. Nah, itu juga saat yang bagus untuk bersih-bersih dan untuk menanamkan nilai-nilai. Gitu ya, biasanya kita masak tuh bareng-bareng, kita tempatkan dalam satu tempat, kita makan rame-rame. Dan itu tuh enak banget gitu ya untuk ngobrol, karena kita sedang ceria tuh semuanya. Atau ketika kita sedang jalan-jalan gitu ya, pokoknya suasana-suasana yang cozy lah, suasana yang nyaman. Nah, itu paling enak untuk menanamkan nilai-nilai gitu ya. Jadi seperti itu, selain kita memang harus ngobrol dengan tetangga kita, menyamakan persepsi, kita juga harus bersih-bersih ke anaknya. Bersih-bersih di sini pertama bersih-bersih pengaruh buruknya, yang kedua tetap buat anak kita pede dan berani, gitu ya, dan berani, gitu, seperti itu. Nah, kemudian tinggal dipilih waktu terbaik untuk saling ngobrol, gitu ya. Mungkin itu jawabannya, dan ternyata sudah 2134, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertanyaannya, barangkali ada yang masih ingin didiskusikan, bisa disimpan dulu pertanyaannya atau dikirimkan aja ke saya gitu ya, nanti kita bahas di luar forum ini. Ya, mungkin itu dulu untuk malam ini. Kita akhiri dulu kajian kita dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama.